buku tentang Sun Tzu lah, buku tentang bagaimana William Seward sama Abraham Lincoln gitu ya, yang menginspirasi beliau sehingga beliau mau menerima ajakan Pak Jokowi untuk bergabung ke dalam kabinetnya. Seterusnya itu kan ada dasarnya itu. Bagaimana Hideyoshi Toyotomi dengan Tokugawa Ieyasu itu tadinya mau perang nggak jadi perang, terus kemudian mereka bersepakat bersatu, itu menjadi inspirasi beliau untuk menerima tawaran dari Pak Jokowi. Itu kan saya kira nggak banyak orang. Waktu itu banyak yang nanya sih, termasuk saya juga bertanya-tanya soal itu gitu. Banyak yang nggak paham juga kenapa, banyak yang kecewa juga kan waktu itu ya. Tapi sebagai anak ideologis nih ya, mungkin apa ya Mas, sifat-sifat yang, karena Mas Dar begitu intensif ya, dengan bersama Pak Prabowo dan mengenal Pak Prabowo, yang selama ini salah ditafsirkan atau disalah mengertikan oleh publik. Kalau saya pribadi, ternyata yang saya baru tahu adalah ternyata Pak Prabowo itu tadi ternyata suka merangkul berbagai pihak, dan merangkulnya itu ugal-ugalan gitu menurut saya. Karena di kabinet sendiri ya Mas, sekarang kan udah ada dari katanya kan menteri jurusan Prabowo, menteri jurusan Jokowi, menteri jurusan SBY gitu kan. Nah kemarin ini baru aja keluar amnesti dan abolisi gitu kan. Amnestinya untuk Mas Hasto, abolisinya untuk Pak Tom Lembong. Nah apakah nanti ada lagi jurusan Bu Mega dan jurusan Mas Anies yang masuk ke kabinet, atau kenapa Pak Prabowo ini orangnya begitu ingin merangkul semua pihak gitu yang ada di sini? Jadi gini. Ada satu kisah nih sebelum saya jawab ya. 2014 itu kan Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi. Kemudian saya itu kan dulu kan jadi aspirnya beliau. Jadi saya lihat dari dekat lah bagaimana dulu kisah Pak Jokowi wali kota, kemudian gubernur, kemudian jadi presiden, kan ada involvement Pak Prabowo di situ gitu ya. Betul. Kemudian Pak Jokowi datang ke Kertanegara waktu itu, mengundang Pak Prabowo hadir di pelantikan beliau. Itu kami ajudan semua ini, udahlah kalau bisa nggak datang lah. Ya kita ini ada rasa mangkelnya lah gitu ya. Nah kemudian suatu ketika, singkat cerita nih, beliau dari luar negeri langsung berangkat dan datang ke acara pelantikan yang di 2014 ya? Itu kan lagi kuat-kuatnya lah, ini ya, secara polarisasi dan seterusnya, tegang-tegangnya lah ya. Nah suatu ketika saya protes Mbak Retno di meja makan ya. Jadi saya nemeni beliau meja makan pagi, kemudian saya protes Pak. Saya merasa saya hari itu adalah hari di mana saya agak melewati batas karena saya merasa emosional gitu. Kenapa sih Bapak mesti datang sih Pak? Itu Bapak ini begini, saya cerita dulu yang masalah pilgub dan seterusnya. Terus beliau jawab gini Mas saya, Daryono, saya ini tentara, saya ini jenderal lapangan, bukan jenderal di belakang meja. Saya ini pergi bawa pasukan berangkat bertempur. Pernah nggak kamu ngerasakan di saat kamu bawa pasukan, kemudian ada ranjau di belakangmu meledak, duk. Kemudian di depan kamu, duk, meledak. Itu sepatu terbang, saisinya, kata beliau. Oh, siapa? Kamu kalau jadi komandan apa yang kamu lakukan? Saya diam aja kan. Saya waktu itu, saya bilang di detik, kalau saya mau selamat kan, beliau nggak perlu pergi, nggak perlu nolongin kan, karena kan nggak tahu di mana ada ranjau kan. Beliau bilang, saya Prabowo Subianto Djoyohadikusumo, disinilah kamu akan berakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian nolongin anak buahnya. Kemudian bisa lolos dari ladang ranjau. Kamu pernah nggak? Kamu udah terkepung, udah pasti kamu mati. Dan kamu bilang di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini pengalaman. Pengalaman beliau. Oh, pengalaman real. Real. Dan saya dalam hidup saya sudah 3 kali saya mengucap 2 kalimat syahadat dan saya siap mati di situ. Tapi apa yang terjadi? Saya selamat, bukan hanya selamat. Saya diberi pangkat, bukan hanya selamat dan diberi pangkat, saya diberi kekayaan. Ini semua, saya nggak pernah membayangkan saya punya kekayaan sebanyak ini.
Jadi bagi saya, kata beliau, bagi saya sakit hati itu seperti debu yang menempel di bajumu. Nangis ya, Mbak. Itu aku nangis lah di situ. Jadi perasaan pribadi itu udah lewat. Kenapa? Kamu tahu kenapa? Orang hidup itu hakikatnya yang paling ditakuti semua orang itu takut mati. Dan saya sudah melewati batas itu. Nah sehingga rasa sakit hati, mangkal-mangkal tuh mungkin domain saya. Nah bagi itu, iya, itu memang mungkin agak klise ya kalau kita cerita. Karena beliau tuh selalu memandang dari sisi itu. Gitu. Pertarungan politik itu udahlah, kan tetap selamat orangnya. Nggak ada orang sampai ada yang, mohon maaf, misalnya kayak tadi bertempur itu kan lain ya. Makanya orang itu selalu mengatakan, orang yang tidak pernah tahu perang itu selalu manas-manasi perang. Karena dia belum pernah tahu perang susahnya, iya. Kata beliau nih, aku juga nggak tahu kan, saya kan belum pernah perang. Tapi bahwa pengalaman hidup itu, bahwa berseteru itu tentu tidak enak, lebih enak tidak berseteru. Itu adalah satu kesimpulan yang bagi kita-kita ini, itu satu hal yang ya udah pastilah klise lu gitu. Tapi beliau itu menyatakan itu berdasarkan pengalaman hidup. Bagaimana perang itu tidak enak, perang itu ada pertumpahan darah, ada orang tua yang harus anaknya meninggal. Beliau cerita sama saya, kamu kan belum pernah merasakan. Tahu nggak, pekerjaan terberat dari tentara itu bukan kamu maju perang. Tapi kamu datang ke keluarganya, anak buahmu, dan kamu katakan kepada keluarganya bahwa anaknya meninggal di medan perang atas perintah saya gitu. Itu adalah pekerjaan tentara yang paling penting. Itu kata beliau. Saya tidak pernah perang. Nah, saya berusaha memahami itu gitu. Sehingga saya juga berusaha memahami. Ya, sehingga merangkul ini, Mbak ya. Itu merangkul karena gitu. kita ini sama-sama anak bangsa gitu. Jadi bagi beliau semua orang gitu ya, semua orang, apakah itu Pak Jokowi, Pak SBY, semua presiden terdahulu, pemimpin politik manapun, itu kan punya tujuan yang baik untuk negara. Dengan cara bagi partai tertentu untuk memperbaiki negara itu caranya begini. Itulah ideologi kan begitu. Betul. Maka untuk partai yang lain itu ketua umumnya mengatakan enggak, kita harus menang pemilu, kita harus punya presiden, maka cara memperbaiki negaranya begini. Sama seperti Pak Prabowo, Gerindra punya cara. Beliau punya cara untuk memperbaiki negara, caranya begini. Maka cara untuk supaya bisa memperbaiki negara adalah dengan mendapatkan mandat politik. Caranya bagaimana? Bikin partai loh Pak Prabowo, Mbak. Bikin partai, dan partainya tidak langsung tiba-tiba langsung menangan, kan enggak. Jadi kecil dulu 26 kursi, terus bikin kaderisasi dan seterusnya, kemudian menyebarkan. Termasuk pertemuan-pertemuan kecil itu kan sebetulnya kan menyebarkan, siar ideologi. Ini loh, caraku, kalau saya jadi presiden nanti saya mau perbaiki negara begini-begini kan gitu. Nah, semakin banyak yang suka, maka akan ditusuk, maka akan menang kan begitu. Nah, selama 3 kali kalah, baru yang keempat menang.